Jumpa lagi di podcast Bola Terus bersama saya Angga dan masih dengan dua narasumber hebat kita Mas Damas dan Mas Edo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Sehat, kabar sehat, baik, sehat. kabar baik nih kak. Oke, ini lagi musim transfer. Kemarin kita udah bahas di minggu kemarin di episode pertama. Sekarang kita bahas lagi tim promosi di 2025-2026 untuk IPL ya. Ada Burnley, ada Sunderland sama ada Leeds United. Yang mana kita bahas dulu Burnley ya, Mas. Aku mau bahas Burnley lewat Mas Damas dulu, Mas. Jadi kan Burnley Oke, ini siap. ya dulu kan aku suka banget sama Burnley, Mas. Gara-garanya Hmm, ada si siapa? Barnes ya, yang strikernya itu ya. Kak. Ada Afternoon. Barnes terus backnya Ben Tarkowski, terus Nick Pope ya kipernya. Itu menurutku oke lah zamannya itu. Nah, sekarang ini kan udah berganti ya. Pelatihnya sekarang udah Scott Parker. Terus kemungkinan beberapa pemain yang tua-tua pun mungkin udah mulai dilepas kan. Transfer in yang lagi hit ini kan si Kyle Walker ya, Kyle Walkernya si City. Gimana Mas? Karakternya Berlin nanti di Premier League 2025-2026 apakah dengan gayanya yang dulu yang defense-nya yang masih kuat, susah dijebol atau mungkin ada ya taktik-taktik baru lah dari Scott Parker gini. Ya kalau dulu kita kenal Benmi, kenal siapa itu Tarkowski yang sangat tangguh di belakang, sangat mendulang poin, clean sheet gitu ya. Kemudian kita akhirnya saat ini tadi melepas pemain tua ya. Tapi Scott Parker justru juga selain melepas pemain tua merekrut teman lama ya. Kalau kita bicara teman lama nostalgia dengan Kyle Walker ya dulu di Spurs, kemudian juga di timnas mereka pernah main bareng. Saat ini mereka jadi pelatih dan juga perwakilan pemain. Bisa jadi nanti sebenarnya the real kaptennya memang si Kyle Walker ini sebagai penyambung strategi dari Scott Parker sendiri. Uh, Nah, masuknya Kyle Walker di lini belakang justru itu sangat ampuh ya buat Burnley ya karena mau nggak mau butuh pemain yang berpengalaman. Cuman masalahnya apakah Kyle Walker ini masih terlalu kuat untuk berlari menghadapi gempuran-gempuran striker-striker Arsenal, striker Liga Liga Inggris ya ada Arsenal, ada City, kemudian ada Liverpool yang sangat-sangat larinya kencang sekali terutama di wingback, di wing forward. Harapan saya sih Kyle Walker tidak akan bermain di wingback full ya, bisa jadi karena bertambahnya usia semakin matang digeser ke tengah sedikit seperti saat dia main di tiga backnya Inggris bareng Southgate itu ya jauh lebih hebat daripada kita memaksa Walker harus berlari ke kanan dan menyisir lapangan. Tapi kemarin di pertandingan terakhir Kyle Walker main sebagai back kanan dan lawannya belum sepadan jadi ya masih bisa clean sheet. Itu sedikit dari saya Mas Angga. Oke. Satu lagi Mas, ini kan aku lihat statistik di musim kemarin itu si apa namanya yang cetak gol paling banyak top skornya Burnley itu si Josh Brownhill. Jadi dia dari lini tengah bukan lini depan gitu kan. Nah, sementara di musim depan ini si Brownhill udah dilepas sama Burnley. Ini kira-kira siapa nih next key playernya itu siapa? Broadhill itu sebenarnya idola Asia Tenggara, terutama idola Malaysia ya. Ya, kita nggak bisa pungkiri hampir kemarin kita deg-degan ya kalau Brownhill benar-benar dinaturalisasi Malaysia gitu ya. Terus Brownhill juga jadi pemain kunci, selain jadi pemain kunci top skor juga dia memegang ban kapten seorang pemimpin. Tapi sayang banget Brownhill ini kan kontraknya habis. Kontraknya habis di 2025 31 Juni 30 Juni 2025. Cuman sampai dengan saat ini Brownhill ini belum mendapatkan klub. Kalau kita cek sampai dengan hari ini gitu ya, sampai tag ini diambil, itu Brownhill masih mencatatkan nama Burnley di akun sosial medianya. Jadi dia saat ini meskipun rumornya ke Celtic lah, rumornya ke sana ke sini, belum menandatangani kontrak. Jadi bisa jadi nanti Brownhill di saat akhir kita masih butuh ya kalau kalau saya bilang harusnya Brownhill dipertahankan dulu. Kemarin dia udah gendong tim di Liga Divisi 2 ya. Masa ini masuk ke Liga Utama yang sang penggendong tim nggak diajak gitu nanti terus siapa yang akan gendong timnya Burnley ini? Harapan saya sih masih akan di saat-saat akhir akan masuk mungkin sebagai yang free agent ya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti karena memang kalau lihat Scott Parker sendiri sudah menyiapkan nama-nama yang lain gitu ya. Ada beberapa nama yang masuk yang cocok untuk menggantikan
pemain ini. Tapi lucu ya, Brunei bisa jadi top skor. Mereka nggak punya penyerang atau gimana, Mas Demas? Musim lalu ada pemain striker hebat sebenarnya masuk ke Burnley, cuman memang tidak satu musim penuh. Tahun ini sudah dipermanenkan, tahun lalu dipinjamkan karena kalah kelas, kalah bukan kalah kelas ya, kalah bersaing dengan Gyökeres gitu ya, keras, kalah keras dan kalah keras. Itu pindah ke dipinjamkan ke Burnley, tapi tahun ini kayaknya sudah dipermanenkan, sudah masuk dari awal. Harapannya sih nanti kita punya striker yang hebat, Marcus Edward ya. Semoga Oh, aja bisa bisa moncer di sini si Burnley ini tahun ini, semoga bisa moncer. Harapannya sih seperti itu. Belum lagi di belakangnya masih ada banyak banget pemain yang Aaron Ramsey kalau nggak salah juga sudah deal ya, sudah deal di Burnley ini juga ada. Kemudian juga ada beberapa nama-nama yang kalau kita lihat pemain asli Solo Sragen itu ada apa? pemain Siapa Mas? pemain asli Solo Sragen itu ada Kalioso. Oh, Nah, Kaleoso. ya itu Kalioso itu adalah asli produk Kalioso. Solo Sragen. Itu kalau saya cek permainan terakhirnya, karena pemain ini kan berdarah Amerika, Kanada, juga Italia gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu apakah dia memilih Kanada atau memilih Italia nantinya. Koleoso, Itu Mas. ya Kalioso itu kan di dekatnya utaranya Solo ya, Iya, betul antara Solo dan Kalioso. Sragen. Bener kan ya? Nah, Betul. bener nih Mas, itu udah mulai tertarik nih kalau kalau guyon-guyonan seperti ini. Jadi dia adalah pemain dari wing forward kanan. Teman masalahnya apakah dia akan mendapatkan tempat ini atau tidak, kita belum belum ngeh ya, karena emang Burnley ini kalau kita lihat nanti akan menjajal tim yang sepadan Lazio. Itu masih di minggu depan. Sampai dengan hari ini lawannya nggak sepadan. Dia lawan uji coba yang nyari menang dan nyari aman saja. Biar gak dipecat kali ya pelatihnya kali ya. Main aman itu. Nanti kalau udah lawan Lazio kita akan lihat skema timnya apakah jalan apa tidak. Nanti saat sebelum 1 minggu sebelum liga dimulai. Main di kandang. Oke, oke. Menarik ya, berarti Burnley ya bisa jadi mirip-mirip kayak yang dulu-dulu ya Mas ya. Maksudnya bertahannya kuat, kokoh gitu ya. Cuman Tapi ada nyerangnya masalah mungkin masih besar. melempem. Ada Apa masalah besar Mas? di lini pertahanan. Penjaga gawang ya. Penjaga gawang utamanya diambil Oh Sang Raja. iya, Ya itu penjaga Trafford gawang ya. utamanya Burnley Oh diambil iya. diambil City ya, menjadi cadangannya Ederson. Cuman kabarnya sih kita akan Burnley akan ngambil kipernya Wolves ya. Wolves atau apa ya? Si Sam Johnston Sam itu yang Johnston ya. spesialis ya, kiper-kiper tim-tim level 5 besar lah ya, 5 besar dari bawah maksudnya itu. Sam Johnston cocok lah bermain di situ. Harapannya nanti bisa mengejutkan lah. Kita harap Burnley ini kita nggak muluk-muluk ya. Kalau sebenarnya kalau fans Burnley nggak boleh muluk-muluk terkait dengan timnya nanti akan berjalan 1 tahun ke depan. Nggak usah muluk-muluk, yang penting bisa bertahan di Liga Primer. Itu aja. Hmm. Oke, good. Keren, keren, keren. Oke lah, kita tunggu aja lah sepak terjangnya Burnley. Mas, kita geser ke Sunderland ya. Coba aku pengen dengar kabarnya Mas Edo lah. Mas Edo sehat ya? Sehat Sehat, ya? Mas. Sehat, Ini Mas. kayaknya pulang kantor banget nih. Oh, yo, yo, Pakai yo. baju ini. Masih Ya pakai masih baju pakai ini. pasti kemeja ya. Iya, 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 masih pakai pakai meja kan. pemeriksaan ini. Mas, Sunderland itu Oke. kalau aku identik sama Liverpool ya. Karena dulu tuh Minolet sama Henderson kan sama-sama dari Sunderland ya. Jadi ada kedekatan lah. Senang juga lah nonton Sunderland main gitu. Nah, kemarin tuh waktu aku lihat statistiknya si Sunderland tuh termasuk tim promosi lewat playoff kan ya. Dan dia tuh skuadnya paling muda. Rata-rata usia mereka tuh 23 tahun. Terus ada si Job Bellingham. Tapi Job Bellingham sekarang udah pindah ke Dortmund kan ya. Nah, cuman kayaknya si Sunderland ini aktif banget di bursa transfer kali ini. Dia udah dapat Adingra, ada Levy, Habib Diarra, dan yang paling hangat banget, barusan banget, here we go dari Fabrizio Romano, Dan Granit Xhaka, kakak. mas. Mantap. Granit Xhaka, Oh, back to Dan, IPL, back to Premier League. Nah, ini Xhaka ini juga punya kenangan manis kan dengan Mas Edo ini. ya, Granit Xhaka is a Masa-masa Gunners. dulu. Granit Xhaka is a Gunners. Oke. Oke. Sebelum kita ngomongin Saka ya, aku pengen ngomongin permainannya Sunderland dulu lah. Dengan transfer pemain yang cukup banyak menurutku ya, cukup banyak. Terus kalau aku lihat beberapa ya itu gaya mainnya tuh kayak pressing agresif gitu lah. Ya, ya. Menekan banget gitu. Nah, ketika nanti bergeser ke Premier League, apakah gaya main tersebut masih akan dipakai sama Sunderland atau gimana, Mas? Ya, oke. Menurut aku Sunderland itu yang menarik itu malah cara main dia. Pelatihnya kan Regis Lebris itu kan memang
Ya, seperti mirip-mirip cara bermainnya Jurgen Klopp lah. Bisa dilihat Jurgen Klopp ala Prancis gitu atau ala Liga Championship gitu. Dan memang mereka pressing ketat, cuman memang efeknya adalah kelelahan. Nah, tapi dalam hal ini memang pemain-pemain muda gitu. Jadi kan Sunderland ini pemain muda gitu, pemain yang termuda lah bisa jadi di Premier League musim ini kan. Dengan 23 tahun rata-rata. Ya, like Selebris itu ya berani. Pemain-pemain muda kan umur masih 25 tahun ke bawah, semangatnya besar gitu. Makanya mereka tebas aja, pressing aja besar. Karena kalau Sunderland tuh harus berani cari yang berbeda lah untuk bisa memberikan kejutan di Premier League gitu. Apalagi pemain-pemain muda itu kan sebenarnya kekurangan cuma satu, bagaimana untuk menjaga mentalitasnya, menjaga pola permainan, menjaga temponya. Nah, untuk itulah mereka beli Granit Xhaka yang sudah punya pengalaman, komunikasinya bagus gitu kan, kontrol bola juga bagus gitu. Nah, di luar itu sebenarnya dari sisi Sunderland memang udah sangat serius. Mereka punya direktur footballnya itu yang cukup belanja banyak pemain, total tuh udah 100 juta. 100 ya, juta euro mereka beli gitu dari siapa namanya Talbi, kemudian dari si siapa namanya Adingra dari Live, Brighton, Adingra, kemudian si siapa namanya Habib Diarra yang Habib playmaker yang Diarra. cukup kencang gitu. Nah, sama ada pemain ini Mas. Tadi kan kalau ada pemain Solo, ini juga ada pemain dari Wonogiri Mas. Namanya Sadikin Mas. Nah, Noah Sadikin itu juga cukup bagus Mas. Nanti perlu dilihat namanya Noah Sadikin itu pemain Wonogiri gitu. Nah, kencang Oke, semua oke, oke. pemain-pemain Prancis yang diambil mereka gitu. Jadi menurut aku dengan gaya bermain itu harus dipertahankan sama Regis Lebris untuk bisa memberi pembeda lah di sisi Sunderland. Dan ngelihat supporternya sendiri, supporternya fanatismenya tinggi. Kalau teman-teman pernah nonton ada yang namanya film di Netflix tuh ada Sunderland Till I Die. Wah, supporternya tuh rela mati tuh demi demi apa? Demi klubnya. Makanya saya yakin mungkin dibandingkan tiga klub promosi yang memang yang lain yang Burnley maupun Leeds, Sunderland yang paling bisa bertahan musim ini. Gitu Mas Angga. Oke. Menarik nih. Kita coba ngomongin Saka ya Mas ya. Ya, Nah, Saka ini kan dia dulu dari Arsenal, ya, kemudian Hmm, pindah ke Leverkusen ya kan, bareng sama betul, Xabi betul. Alonso. Nah, ya. Hmm. tiba-tiba dia balik lagi nih ke Premier League. Ini tujuan si Jelas, Saka nih apa? Apakah iya dia jelas. masih belum habis? Apa dia masih belum puas? Atau dia nggak cocok sama si Ten Hag? Ya, kalau sebenarnya di luar dia nggak cocok sama Ten Hag atau dia penasaran itu adalah dia ingin membantu Arsenal memberikan 3 poin gratis gitu. Jadi nanti ketika Arsenal melawan Netherlands, ya pasti 3 poin udah didapat sama Arsenal kan lumayan Potong, gitu. Itu potong video ini Kak waktu Sunderland ketemu Arsenal. itu, Potong video ini. Ah, itu tujuannya dan Saka datang ke Sunderland karena kan dia Granit Xhaka is a Gunners ya. Jadi lumayan lah ngasih bantu Arsenal karena kelihatan Arsenal pengen juara kan. Jadi ya karena memang dia udah nggak cocok sama Ten Hag karena dia bingung juga mungkin dengan cara Ten Hag melatih, makanya lebih baik dia pindah ke Sunderland gitu. Di klub kecil istilahnya di klub kecil dia bisa berjaya kan. Dia udah dapat semuanya kok, udah dapat banyak gelar bersama siapa namanya Xabi Alonso juga. Jadi ya udah saatnya dia bermain bersama klub anak muda gitu. Kalau saya beda dikit ya. Gimana? Kalau Saka balik ke Liga Inggris tuh Saka belum selesai. Saka belum selesai. Saka membuktikan kalau dia ingin dapat gelar juara, ingin dapat trofi, dia harus keluar dari Arsenal. Dan itu terbukti. Sehingga dia sudah membuktikan satu kata dulu. Tapi dia masih penasaran banget dengan Liga Primer karena Saka belum bisa. Juara dengan Sunderland itu maksudnya. Iya, Mana Saka mungkin? bukan bukan mana mungkin juaranya Paris Sunderland tuh nggak harus masuk ke satu dua atau tiga, Iya. bisa masuk ke zona Eropa itu sudah layaknya juara buat Sunderland gitu ya. Jadi mungkin Hmm. Sunderland akan mengincar di posisi tengah ya, middle ya, di posisi tengah untuk tetap bertahan dan juga bisa sedikit mengincar ke level berikutnya, ke kalau kita bicara ke level Eropa. Cuman itu Hmm. mah agak susah. Saka sendiri bukan pemain yang di Liga Inggris sangat dominan, enggak. Di Liga Inggris Saka juga di Arsenal nggak terlalu istimewa gitu ya. Di Saka masih biasa-biasa aja. Emang Saka bagus banget di Leverkusen karena skemanya yang membuat Hmm. dia jalan bebas, nggak terlalu banyak fisik, tapi sangat sangat berpikir keras gitu ya. Beda nanti kalau di Sunderland ini nanti dia sebagai pemain yang sudah agak berusia, sudah agak uzur gitu usianya, tapi dia kan disokong oleh pemain-pemain muda. Harapannya sih fisiknya nggak terlalu terkuras, tapi energi terutama berpikirnya, gaya gaya bermain dia akan membantu Sunderland melangkah lebih jauh lah untuk bertahan di. Saya setuju kalau Sunderland akan bertahan di liga. Ya. Karena juga tadi disampaikan itu Sunderland ini adalah Liverpool jilid 2 ya. Nanti kalau
Sunderland-nya bagus, ada pemain-pemain yang masuk ke Liverpool ya. Saka jangan-jangan pengen gelar juara silahkan ke Liverpool ya. Umurnya udah berapa? Udah single. Kalau Saka mau jadi juara nggak apa-apa, ke Liverpool jadi cadangan nggak masalah, penting jadi juara. Jadi the next Miller nanti. Yang Iya, penting, yang penting 6 poin untuk Arsenal bagi Saka dari Saka, udah itu aja. iya, iya, iya. Ya kita potong ya Tapi video ini Mas ya nanti ya. iya, tak potong pertama pas satu Arsenal gagal dapat poin. Ya. Gitu aja. Oke oke. Dari Leeds United kita coba geser ke situ ya. Leeds United ini salah satu tim yang punya sejarah gede banget ya. Zamannya Mark Viduka, Harry Kewell. Aku juga ngikutin Mas ya. Aku senang Harry Kewell soalnya ganteng Mas. Soalnya ganteng banget. Ganteng. Cuman sebenarnya yang menarik tuh pas waktu zamannya si Bielsa kemarin ya. Jadi gaya mainnya yang atraktif, nyerang terus gaspol. Cuman lupa sama lini belakang gitu. Seringkali kayak gitu kan. Jadi nyerangnya keren, belakangnya juga kebobol banyak. Nah, cuman di Championship kemarin musim lalu yang mana si Leeds ini jadi juara, dia ngumpulin 100 poin ya, total 100 poin sama dengan Burnley ternyata. Yang beda kan defisit golnya. Dan yang jadi menarik juga itu si Leeds ini jadi tim paling produktif di musim kemarin di Championship. Hmm. Nah, ini menurutku oke banget ya catatan poinnya, catatan ininya yang bisa dicapai ini. Dengan pelatih Daniel Farke. Dulu pelatihnya Norwich. Norwich ya. Terus ada pemain yang mana aku juga belum begitu mengenal ya. Kayak strikernya nih Joel Piro ya nggak Bagus, begitu bagus. mengenal apa. Hmm. Aku Bagus pernah gitu. Ternyata pernah bagus nonton gitu ya. loh. Bagus. Sulbiro pernah nonton bagus. Nah, itu. Terus ada Daniel James. Itu ya emang siapa siapa sih yang nggak kenal James ya kan? Ya, Mas Damas kan semua juga tahu, udah tahu lah. semua tahu. Udah tahu kan. Bagus Nah, ya. ada makanya ada Salomon. Terus ada orang Jawa juga, Mas. Orang Jawa juga di Leeds ini. Siapa, Itu Mas? Siapa? Genonto. Oh, Genonto, Mas. Gento, Oh, Gento, Nah, Gento. Gento, Mas. Ya, 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 Gento, ya. Mas. Kento. Iya kan? Bener, bener, bener. Ada orang Boleh, Jawa boleh, juga. boleh. Ya, Ada masuk, orang masuk, Jawa juga masuk, di masuk. situ. Wilfred Gento ya. Gento itu lagu Gento. Ya, 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 Wilfred ya. Gento ya. Oke. Nah, ini menurut Mas Damas atau Mas Edo dulu lah, monggo. Terserah siapa yang mau berkomentar. Ini kan gaya mainnya si Leeds kan dari dulu kayaknya gitu ya. Entah zamannya Bielsa, entah zamannya si Farke ini atrak banget Direct, nyerangnya, pokoknya nyerang direct, terus. Nah, direct ya. kira-kira direct football lah. Nah, misalkan nanti mereka di Premier League, ini kan riskan juga ya, kalau misalkan nyerang terus terus belakangnya jadi keteteran. Ini mereka tetap pakai format seperti itu atau gimana nih, Mas? Aku dulu ya. Boleh, boleh, boleh Mas. Eh, kita Leeds ini di antara tiga tim promosi sudah menjajal kekuatan Liga Primer sesungguhnya. Jadi barulah minggu lalu dia udah jajal kekuatan besar ya melawan Manchester United ya. Dan berhasil menurut saya berhasil Leeds berhasil menunjukkan kalau dia layak sekali bermain di Liga Primer di kasta tertingginya sepak bola Britania ya. Lawan MU kemarin justru kalau saya secara pribadi bisa mengatakan Leeds lebih siap untuk menang di preseason ini kemarin laga kemarin ya. Kita terbuka ya. Tidak bukan berarti terus saya mengecilkan fans saya enggak, tapi memang kalau dilihat dari MU lawan Leeds kemarin memang Leeds lebih layak untuk menang sebenarnya. Cuman memang uh, karena kiper MU-nya bagus ya, sedang bagus, gagal ditembus lah. Tom Heaton kemarin mainnya bagus. Tapi memang saya suka sekali kalau tadi Mas Angga nyebut pemain asal Jawa gitu ya, si Gento itu. Saya sangat Gitu. suka dari dua musim yang lalu saat masih di Liga Hmm. Premier League ya. Itu Gento sudah memang jebolan Italia, Ya. kalau kita lihat jebolan tim Italia main di Liga Inggris tidak terlihat seperti gaya Italianya. Benar-benar kenceng, kuat, terus emang adu fisik gitu ya. Mainnya emang kalau saya lihat ini anak nggak nggak mau taktikal gitu. Jadi kalau mau memenangkan sebuah pertandingan, kita harus keluarin seluruh kekuatan kita, termasuk kekuatan bagaimana dia lari dengan sangat tepat. Apalagi bodinya kan tidak terlalu besar. Jadi ketika kita lihat kayak apa ya, kayak kancil kan ya, cut gitu ya. Jadi benar-benar sangat gesit sehingga cocok banget kalau main di flanknya Liga Inggris. Itu sangat cocok dengan si Gnonto itu. Apalagi kemarin juga lawan MU, pemain top aja loh.
dikacangin semua tuh. Ya. Kalau Mas Edo kemarin Mas Edo akan tarik sekali Nah, siapa yang pemainnya dikacangin kena back sama heel. Gunonto ini. Kena back Iya, heel. kena fake hit. Kacau ini. Jadi kalau saya sih Leeds, tapi memang kekurangan Leeds adalah betul sekali yang disampaikan oleh Mas Angga. Dia sangat kuat cetak gol, tapi dia pasti kebobolan. Tapi kan seperti biasa, you cetak 3 gol, you bobol 2 gol, you still You win the game. still win the Ya, game. Oke. Ya, sama sih kalau dari aku juga merasa Leeds itu cukup layak selain Sunderland ya, karena cara menyerang dia direct, kemudian apa namanya ya memang sudah terkenal cara cepat, cuman yang meragukan bagiku malah si pelatihnya si Daniel Farke gitu, karena Daniel Farke itu lumayan overthinking, apalagi di Norwich City udah jelas-jelas harusnya dia lebih bermain apa adanya, cuman Daniel Farke ya saya anggap mungkin Daniel Farke yang membuat tim ini bisa jadi yoyo lah, naik turun bolak-balik gitu. Tapi kalau lihat dari beberapa transfer yang dibeli oleh Leeds, kayak ada pemain Jawa lagi dari mereka selain yang tadi disebutkan, ada Jaka, Jaka Bijol. Nah, Jaka. Jadi si Jaka Bijol itu juga dari Jawa, namanya Joko lah. Jawa Jawa India ya berarti. Jaka Bijol, ya, itu ada juga. Terus ada juga dari gelandangnya Newcastle tuh yang baru tuh, yang apa karyawan panjang. Nah, Oh ya, staff. Longstaff. Nah, itu Staff. karyawan panjang itu juga bagus untuk mengontrol lini tengahnya, minimal di sisi pertahanan bisa ke stop dulu dari sisi gelandang. Dan jangan lupa back mereka itu adalah calon pemain timnas. Pascal Strike. Nah, Pascal. masih Oh, ada di Indonesia. situ. Indonesia. Indonesia. Iya, iya. Tinggal dibujuk dikit karena yang saya dengar Pascal Strike itu mau membela timnas ketika timnas sudah lolos Piala Dunia. Nah, nanti ketika timnas sudah lolos Piala Dunia, wow, kita punya satu pemain timnas di Leeds United gitu. Jadi Pascal Strike itu cukup bagus juga, dan mereka habis beli juga satu pemain dari Jerman namanya Lukas Meka, juga lumayan bagus untuk jaya serang. Jadi ya menurut aku potensi besar untuk bisa tetap bertahan di Liga Inggris, Leeds lumayan bagus lah. Kemana harusnya Manchester United harusnya kalah minimal 2-0 kemarin. Cuma Setuju. beruntung aja. Setuju benar setuju. Setuju. Setuju aja. Gitu Mas. Karena MU bapuk Oke. kemarin main. Bukan MU yang jelek, tapi kemarin MU jelek banget gitu. Tapi Oke, nggak oke. gitu. Nggak boleh gitu Mas itu. Oh iya. Bukan MU-nya yang jelek, tapi memang Leeds kemarin bisa memanfaatkan rapuhnya lini belakang lawan gitu ya. Emang Leeds kan emang spesialis main cepat Tuh, itu dan sopan sih Mas. Emang MU pernah nggak rapuh bertahannya? aduh. Tapi memang yang terlihat yang kita sampaikan dari tadi, Leeds adalah pertahanan terburuk gitu ya. Hmm. Kayaknya bahasanya gitu ya bahasanya. Tapi kemarin juga nggak jebol lawan MU. Artinya uh, lini depan MU-nya emang tumpul. Iya. Kita bicara tim sebelah itu. Sangat tumpul. Kita prediksi klasemen aja gimana? Leeds sama Burnley Itu sama boleh, boleh. Sunderland itu. Nah, ini Oke. ini yang aku pengen pengen tanya nih sama Mas Damas dulu, Mas Damas. Kira-kira dari Burnley, dari Leeds United, dari Sunderland, kira-kira siapa dulu yang terdegradasi? Enggak. Yang Maksudnya kedua. peringkat paling tinggi siapa deh di antara tiga ini? Paling tinggi atau paling tinggi itu maksudnya paling besar atau paling bagus? Paling bagus. Oh, berarti paling kecil ya peringkatnya ya. Ya. Oke, Uh, oke. di antara tiga tim ini, saya memprediksi tim yang paling siap yaitu Burnley berada di posisi 12, 13 lah atau 14 lah. Wih. Itu bisa bertahan di situ. Kemudian setelah Burnley ada dua tim lain. Dua tim ini sepertinya akan degradasi, Sunderland maupun Leeds. Tapi posisinya sama-sama ya antara 18, 19, 20 lah. Hmm. Itu kita sangat Oh, sulit untuk berarti membedakan. dua-duanya Dua dari degradasi. dua dari tiga tim ini akan degradasi dan itu mohon maaf nih Leeds sama Sunderland. Kenapa ya? Karena ini Liga Inggris. Uh, Sunderland mungkin kalau kita lihat lawan Sporting kemarin ya, itu Adingra atau pemain-pemain lain sangat ofensif. Tapi kalau kita lihat golnya kayak gitu loh ya, cetak golnya cuma kesalahan yang, aduh Hmm. itu nggak layak gitu ya. Termasuk juga Leeds juga sama. Leeds tim yang sangat rapuh di lini belakang. Sepertinya dua tim ini akan jatuh. Beda sama Burnley ini. Burnley ini pertahanannya kuat, kokoh, tak tertandingi gitu ya. Jadi harap memang sih kalau soal cetak gol lang lain lebih namanya lebih jauh lebih bagus. Tapi saya yakin nanti peringkatnya kalau dari atas ya itu Burnley, kemudian Leeds, baru Sunderland. Cuman dua-duanya
Sayang sekali Beda saya harus sih. mengatakan. Aku nggak setuju Mas Damas. Satu musim saja. Kalau dari aku tetap yang pasti lolos sudah pasti lolos itu Sunderland Mas. Kenapa? Karena kalau dilihat dari eh, kita bicara pelatih sih, karena Scott Parker sama Daniel Farke itu udah terbukti gagal melatih di Premier League. Coba dicek historicalnya. Daniel Farke dipecat di tengah musim. Saya nggak tahu di tengah musim atau di akhir-akhir tengah gitu. Kemudian Scott Parker pun juga sama. Scott Parker itu Di juga mana? Scott Kita Parker di mana? dipecat ya Scott Parker kalau nggak salah. Tapi intinya, Fulham ya? Scott Di Fulham. Parker Hah? di mana? Scott Parker di Di mana? Fulham ya? Fulham ya, Fulham. Fulham atau Ya, Fulham, Fulham, betul. nah, betul. Jadi Tapi saat di Burnley dia gagal menyelamatkan itu ya. iya, jadi menurut aku faktor Premier League itu adalah faktor pelatih kan. Jadi ketika Daniel Farke itu sama Scott Parker udah pasti mentalitas mereka, cara mereka, ya mungkin mereka berharap untuk gak dipecat aja di tengah musim udah cukup bagus gitu. Nah, beda dengan Regis Lebris itu pelatih yang punya nuansa permainan baru, kayak permainan baru. Seperti contohnya Andoni Eraloa, kemudian si pelatihnya si Crystal Palace tuh si siapa namanya? Apa pelatih Crystal Palace? Lesnar. Lesnar. Lesnar, kemudian ya punya cara-cara beda lah untuk bisa menampilkan. Apalagi pelatihnya Brighton juga, Ussel itu. Nah, Regis Lebris itu juga punya gaya yang berbeda dan menurut aku membuat Sunderland jadi bertahan gitu. Sementara mungkin Leeds juga masih bisa bertahan. Ya, kalau Leeds bisa bertahan ya paling menggantikan ini yang degradasi MU lah kemarin yang 0-0 sama sama Leeds. Baru Burnley menurut aku yang paling mudah degradasi sih di antara yang lain. Gitu Mas Mas. Sorry sorry Mas. Soalnya mengetika Kita beda Leeds sangat United sangat menahan sangat MU. kontras ya berarti ya. Sangat kontras bedanya Kontra. sangat kontras. Terlalu kontras Oh itu. dirimu gimana nggak? Kalau aku tetap Mas, aku karena dulu memang yakin Leeds United ini bakal menemukan titik terangnya lagi ya Lolos setelah lolos. terjatuh ke Mm-mm. bawah dia dia aku yakin dia bakal bertahan cuman mungkin posisinya agak ke bawah ya mendekati zona degradasi. Cuman aku malah ragunya si Sunderland ini Mas. Sunderland ini kayaknya menurutku degradasi ya, Pak. Kemarin kan ada Bellingham ya, Joe Bellingham ya. Ya sekarang Kayaknya nggak ada. kebantu itu. Nggak ada. Walaupun dapat Saka, ya Saka apa sih Mas? Gitu loh. Udah usianya kan udah usia senja gitu loh. Udah usia senja. Masih nggak akan bisa ngangkat. Cuman aku yakin Sunderland pun walaupun degradasi nggak yang nomor 20 lah paling 18 lah. 18 Berarti 19. lolos kan? Lolos Nah, degradasi kan Sunderland kan? ya. Ya, Degradasi. Burnley degradasi. degradasi kan? Kalau Burnley, aku degradasi nggak tahu kenapa aku lihat Scott Parker tuh kayaknya auranya pengen degradasi lagi Iya mas. Dia bilang, tipikal karakter pelatih yang bawa dari Championship ke Premier League gitu. bilang gitu. Itu Itu sih. nanti, itu Ini nanti, itu nanti ya. Burnley itu cuma menang lawan MU, cuma kalah, cuma apa bisa menang cuma lawan MU aja, lainnya kalah semua. Cuma si Burnley itu gitu. Jadi kasihan lah. jadi gini ya. Istilahnya gini. eh, Tidak akan jatuh. Keledai itu nggak akan jatuh di tempat yang sama itu. Nggak akan jatuh dua kali sama. Scott Eh, Parker sudah punya pengalaman pahit dengan Liga Inggris saat dia pasti memaksakan diri untuk bermain seperti gayanya dia. Liga Inggris nggak cocok gitu. Dia sudah belajar banyak terkait itu. Dia sudah belajar banyak memperbaiki kesalahannya, termasuk dia membawa temannya itu ya yang masih bermain dulu bareng dibawa ke sini. Kyle Walker ini. Kyle Walker emang bukan pemain yang hebat kayak pemain-pemain muda saat ini, tapi satu tim itu butuh roh, butuh siapa yang bisa menaklukkan ruang ganti dan menjadi kepercayaan pelatih. Nah, itu nanti akan benar-benar dipegang oleh Kyle Walker sehingga kalau poin sekitar berapa ya 47 atau 50 mungkin bisa lah ya untuk bertahan di Liga Inggris. Karena yang degradasi itu poinnya 37 ke bawah. Jadi poin 40-42 sudah aman di Liga Inggris. Nanti untuk bertahan, Burnley ini kalau bertahan juga nggak terlalu bagus kok. Maksudnya tidak berangkat 10 enggak. Tapi di peringkatnya paling 13, 14, 15 atau 16. Itu aja. Dan itu mati pasti ditentukan di pekan-pekan terakhir. Nggak bisa lah dia sudah lolos di pekan 36, nggak bisa. Sampai pekan 38 untuk penentuan apakah dia bertahan atau tidak. Itu aja sih. Nggak jauh-jauh Apa-apa lah ya. sih. Nggak jauh-jauh sama MU lah ya peringkatnya. Ya beda, beda, beda. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu Mengkhawatirkan ya. tau musim lalu kan MU sekitar itu Ya enggak lah. 14 Musim lalu MU 15. terlalu fokus ke Eropa. Musim ini dia fokus ke Oke. Liga. Siap. Jalan selamat Mas Oke Vigo. oke. Geokeras sudah Oh, bener mulai kan? mendarat Itu keras. mulus.
Dan Luis Diaz juga sudah mendarat mulus ke Bayern Munchen, otomatis Ya. Ya, idola kita bukan, semua. bukan Luis Diaz-nya dong. Ekitike-nya dong. Enggak, Isaknya itu mau main ke Liverpool, dia mau ngomong. Itu, oh mau ngomong Isak. Isaknya, Boleh, 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 boleh. iya. Tapi sebenarnya pertanyaan aku ya, kamu apa namanya, laga pertama MU mau minta berapa gol dari Gyökeres? Jangan sungkan, Uh, sebutin aja. ya kalau match pertama akan selalu sulit ya buat pemain yang baru masuk. Ya, Sepertinya kita bahas di pre-match saja ya, pre-match Liga Inggris setelah. Iya. boleh, boleh. Pokoknya nanti sebelum matchnya Arsenal lawan MU kita bikin Ya. Tapi review kalau dulu ya, preview tapi dulu ya. kalau Isa jadi ke Liverpool kelar sih. Liga Inggris kelar. Liverpool juara. Liverpool Ya, juga, ya, aku Liverpool pun juara. juga setuju sih kalau Isa ke Aku Liverpool setuju, ya. tapi harapanku sih bukan Liverpool yang juara. Harapanku tetap sama. City Siapa? yang juara. City yang City. juara. City. Kenapa sih Fans Mas? MU Kenapa tapi nggak City Liverpool? yang juara. Enggak, karena dia nggak bisa nyebut MU. Makanya City aja sama-sama Manchester. Oke, 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 oke. Ya udah keren, keren, keren banget obrolan kita kali ini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya di episode yang ketiga kita bahas yang lebih menarik lagi. Kita coba cari ulik-ulik lagi hal-hal yang nggak cuman secara teknis tapi non teknis juga kita akan bahas di podcast Bola Terus ini. Tetap Yang mau bahas apa silakan di tonton. komen ya. eh, Ya, silakan komen, silakan ya komen. boleh. Kalau misalkan ada saran dari teman-teman mau bahas apa boleh disampaikan Komen. aja di komen ya. Oke, jangan lupa like, tonton, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk Bola Terus ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nonton terus, ngobrol terus, bola 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 terus. 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 Dadah. Bye bye. Bye bye. Goodbye Leeds dan juga Sunderland.